Aku Bapak Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selamat sore dan selamat datang Bapak. Pak Sekda sudah ada, sudah standby? Ya, sudah. Terima kasih, Ya, Mbak Sispa. baik. Nah, kemudian kita juga ditemani oleh Pak Nur Hakim Ramdhani Fauzian sebagai tim analis Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selamat sore dan selamat datang Pak Hakim. Sudah ada, Selamat sudah sore, standby? Bapak Baik, ya, sudah masuk. siap. Nah, ini rekan-rekan, Bapak Ibu lebih enak lagi kita kenalan dulu ya sama dua pembicara hebat kita. Lebih baik kita mengenal lebih dekat dengan Pak Sekda. Nih manggilnya Pak Sekda ya Pak, betul? Boleh. Panggilan beken ya Pak ya. Baiklah rekan-rekan nih, waduh, Bapak di ITB ya Pak ya. Jadi Ya, Pak Sekda telah menyelesaikan pendidikannya S1-nya di ITB Teknik Lingkungan, kemudian S2 Sanitary Engineering di IHE Delft, Belanda. Kemudian S2 Environmental Engineering Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand. Dan juga S3 di Ilmu Pengetahuan Teknik atau Teknik Lingkungan ITB. Nah, ini riwayat pekerjaannya nih, wah ini sudah banyak sekali kontribusi Bapak ya Pak ya. Ada tahun 1990 menjadi staf seksi penyehatan lingkungan pemukiman Badan Pengelola Lingkungan Hidup atau BP. 2006 Bapak juga menjadi kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan hingga sampai dengan di tahun 2020 sampai sekarang menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, bisa dilihat nih, wah penghargaan Bapak banyak sekali nih ya Pak ya. Sudah the third Asian Men's Softball Championship. Wah, ini Bapak main softball juga ya Pak ya, di Jepang. Wah, kemudian di tahun 1985 menjadi perunggu pada kontingen PON 11 Jawa Barat. Wah, ini luar biasa sekali, tidak hanya aktif secara akademis tapi juga aktif non akademis ya Pak ya. Kemudian di tahun 1996 Queen Scholarship Environment Development Program. Queen Circuit. Apa ya ini tulisannya ya? Kemudian 2004 pengabdian 10 tahun atau di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian 2006 Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Wah, ini diberikan oleh Presiden RI langsung ya Pak ya. Kemudian di 2006 juga Mahakarti Bakti Negara diberikan oleh Kepala LAN Republik Indonesia, dan 2012 Wibawa Seroja Nugraha diberikan oleh Lemhanas RI tahun 2012. Wah, ini sudah besar sekali kontribusi Pak Sekda. Kemudian kita lanjut kenalan dengan pembicara kedua kita, Pak Hakim. Baiklah, nah Pak Hakim ini nama lengkapnya Nur Hakim Ramdhani Fauzian sebagai tim analis Sekda Provinsi Jawa Barat STIA LAN Republik Indonesia Bandung dengan penghargaan 10 besar lulusan terbaik IPDN Program Sarjana tahun 2014. Kemudian lulusan terbaik pasca sarjana STIA LAN Bandung. Ini akademisnya menonjol sekali ya Pak Hakim ya. Kemudian pengalaman internasionalnya di 2017 Chengdu Global Innovation and Entrepreneurship Summit Tiongkok. Kemudian 2018 Indonesia Investment Summit Singapura, 2018 on Food Security Expo South Korea, dan 2019 Human Resource Development Program by GIZ Hamburg, Germany. Wah, ini kedua pembicara hebat kita benar-benar aktif secara akademis. Bahkan tadi Pak Sekda juga non akademisnya aktif ya Pak ya, di softball juga. Baiklah, ini Bapak Ibu rekan-rekan kayaknya udah nggak sabar banget nih ya pengen mendengarkan paparan materi dari kedua pembicara kita. Kalau ngomongin PSBB tadi, pasti kalau searching di internet tuh ya, pasti yang kita cari PSBB ada
aja informasi tentang jumlah pasien positif COVID-19 dan juga peta sebaran pandemi. Karena PSBB dan juga kondisi pandemi sekarang sangat berkaitan ya. Nah, daripada kita bingung nih sebenarnya beritanya tuh kondisi terkini seperti apa, langsung saja kita simak informasi terkini terkait COVID-19 dari Pak Hakim. Mangga, Pak Hakim, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siswa, barangkali Pak Sekda mau ada yang disampaikan terlebih dahulu, Pak? Ya, langsung aja Kak Hakim. Oh, siap. Baik ya, sebelumnya saya izinkan untuk share screen ya, teman-teman semua. Siap, mangga Bapak. Sudah jelas? Ya, sudah masuk Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Setiawan Wangsatmadja, Pak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian Pak Herawan dari Telkom Regional 3, tentunya moderator yang sangat interaktif pada sore ini, TS Sispa di sini ada, kemudian para peserta yang pada sore hari ini bergabung bersama kita di acara Curcol ya, TS Sispa ya, lebih ke Curcol. Terus sebelumnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada sore hari ini, terutama terkait persiapan PPKM atau PSBB Jawa Barat yang akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 12 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait COVID-19 di Provinsi Jawa Barat khususnya, dan pada umumnya nanti akan ada juga dari dunia dan Indonesia seperti apa. Baik, ada 4 hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama, perkembangan pandemi COVID-19, kemudian bagaimana strategi penanganan COVID-19 di Jawa Barat, dan selanjutnya rencana vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir itu terkait penerapan PPKM atau PSBB wilayah Jawa Bali, dan khususnya yang akan dilaksanakan di Jawa Barat itu seperti apa. Yang pertama, perkembangan pandemi COVID-19 di dunia. Per tanggal 9 Januari 2021 sudah ada 218 negara yang terinfeksi virus corona. Secara global ada 89.500.000 yang sudah terkonfirmasi virus COVID-19, kemudian meninggal 1,9 juta dan sembuh 64,1 juta jiwa. Virus corona ini tidak melihat mana negara maju, mana negara berkembang. Semuanya dijangkiti oleh virus COVID-19 ini, termasuk Amerika Serikat, yang kita kenal sebagai negara maju, negara adidaya, itu justru malah menempati posisi pertama negara dengan jumlah terbanyak kasus positif COVID-19, yaitu 22.400.000 sekian. Kemudian disusul India, Brazil, Rusia, Britania Raya, Prancis, Turki, Itali, Spanyol, Jerman, dan Kolombia. Nah, ini beberapa negara dengan jumlah terbanyak kasus COVID-19 yang per tanggal 9 Januari kemarin terlaporkan. Kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri sudah hampir mendekati 1 juta, yaitu tepatnya 818.386 kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi. Sekarang kasus aktif posisinya ada 120.000 sekian atau 14,77%. Kemudian yang meninggal ada sekitar 2,9% atau sekitar 23.000. Kemudian yang sembuh ada 673.000 sekian. Nah, ini ada 5 provinsi yang saya cantumkan di sini yang merupakan provinsi dengan jumlah terbanyak kasus positif COVID-19. Di antaranya DKI Jakarta sudah 200 ribuan kasus, kemudian disusul Jawa Barat sekitar 96.100 kasus, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana di Jawa Barat itu sendiri? Di Jawa Barat sampai tanggal 9 Januari kemarin sudah ada sekitar 96.102 kasus. Dengan penambahan tanggal 9 Januari itu sekitar 1.731 kasus. Ini
bukan angka yang kecil, tapi ini merupakan angka yang besar dan mungkin merupakan yang terbesar di antara beberapa pekan ke belakang. Nah, kasus aktif di Jawa Barat ada sekitar 14.000, kemudian yang sudah sembuh yaitu ada sekitar 80.000 atau 84,10% recovery rate-nya, dan yang meninggal ada 1.200-an, yaitu tingkat kematian sekitar 1,26%. Nah, kasus-kasus terbanyak di Jawa Barat yang menjadi epicentrum kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat masih didominasi daerah-daerah di wilayah Bodebek dan Bandung Raya. Kita bisa lihat di sini ada Kota Bekasi, kemudian Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama bahwa dua wilayah ini memang merupakan padat penduduk dan Bodebek bersinggungan dengan Jakarta. Jadi tidak menutup kemungkinan dua daerah ini menjadi epicentrum kasus COVID-19 di Jawa Barat. Nah, ini di Satgas Nasional menghitung peta zona risiko kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Kita bisa lihat perkembangan dari minggu ke minggu, periode ke periode, bahwa di Jawa Barat pada tanggal 28 Desember sampai tanggal 3 Januari terdapat 5 kabupaten kota yang berisiko tinggi, kemudian 15 kabupaten kota yang risiko sedang, dan 7 kabupaten kota risiko rendah. Nah, ini diantaranya yang risiko tinggi di Jawa Barat ada Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Karawang, kemudian Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Kurang lebih secara umum masih didominasi oleh wilayah Bodebek dan ada beberapa daerah yang terjadi lonjakan-lonjakan kasus sehingga menyebabkan level risiko atau zona risikonya meningkat. Seperti tadi ada Karawang, kemudian Kabupaten Cirebon. Nah, yang kedua, bagaimana selama ini kita Provinsi Jawa Barat menangani COVID-19 ini? Ada 3 strategi yang kita terapkan. Yang pertama preventif, kemudian tes 3T, tes, trace, and track, kemudian peningkatan fasilitas kesehatan. Nah, ini akan saya ulas satu persatu. Preventif ini kita lakukan untuk mencegah beberapa atau penyebaran kasus yang terjadi di Jawa Barat. Kita ada beberapa kebijakan yang telah kita ambil oleh pemerintah, yaitu yang diantaranya ada penetapan PSBB yang dulu pernah dilakukan, baik itu di wilayah Bodebek, Bandung Raya, maupun seluruh Jawa Barat, dan kemudian diikuti oleh adaptasi kebiasaan baru. Namun yang paling penting di preventif ini, kita justru yang di hulunya, yaitu penegakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini semua ada di masyarakat. Pemerintah daerah hanya bisa melakukan edukasi, sosialisasi, dan himbauan-himbauan untuk menegakkan protokol kesehatan. Tapi yang 3M ini sebagaimana keharusannya itu semuanya ada di teman-teman semua, ada di masyarakat. Jadi hulunya masyarakat, preventif, dan hilirnya baru tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 di rumah sakit. Nah, ini juga saya penting sampaikan bahwa dalam preventif ini ada istilahnya protokol VDJ, ventilasi durasi jarak. Nah, kita bisa dilihat di sini ada perbandingan yang saya ambil dari Moroska dan Milton, sebuah jurnal tentang COVID-19. Itu kita bisa lihat di sini bahwa dengan ventilasi terbuka, itu virus akan mudah keluar, dan sebaliknya apabila ventilasi tertutup, maka akan ada risiko yang sangat tinggi penularan di dalam ruangan yang tertutup atau dengan ventilasi yang buruk. Nah, dari Pandemic Talks itu ada mengistilahkan ventilasi durasi jarak yang harus diperhatikan dalam keseharian kita, baik di kantor, apalagi posisi kita sedang di luar rumah. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari berada di ruangan tertutup, apalagi dalam durasi yang lama dan interaksi dengan jarak dekat. Ini teman-teman semua mohon diperhatikan bahwa sangat-sangat penting sekali untuk memperhatikan 3 hal ini: ventilasi, durasi, dan jarak. Kemudian saya juga mencoba memperlihatkan contoh-contoh
edukasi yang sudah orang lain lakukan zaman dahulu atau 100 tahun yang lalu dari pandemi Spanish flu. Ini kita bisa lihat di sini ada orang yang menggunakan masker dan di dadanya ada tulisan wear a mask or go to jail. Ini tentunya sangat bermakna sekali bahwa menggunakan masker saat itu sangat penting dan diharuskan sama sekali. Apabila tidak menggunakan masker, pilihannya hanya satu, yaitu pergi di penjara mungkin ya seperti itu. Nah, ini bisa kita contoh juga untuk saat ini betapa pentingnya kita menggunakan masker dan melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, kerabat kita, dan teman-teman kita semua. Nah, kemudian strategi yang kedua yaitu 3T, Test, Track, Treatment. Provinsi Jawa Barat telah berinovasi, khususnya dipandu langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Kita bekerja sama dengan Bio Farma, memproduksi 100.000 tes kit per minggu untuk PCR, pengetesan, kemudian ada juga mobile lab PCR yang berstandar BSL-3 untuk pengujian PCR. Kemudian kita juga menyiapkan 627 unit ambulan mobil COVID test. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengetesan massal masuk ke daerah-daerah, masuk kecamatan-kecamatan yang armada ini semua disebar di kabupaten kota. Nah, kemudian yang terdekat yang telah kami lakukan kemarin, mungkin ada kita sama-sama melaksanakan cuti Natal dan Tahun Baru yang cukup panjang. Satgas penanganan COVID-19 juga melakukan tes masif saat libur Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Ada beberapa lokasi, contohnya di rest area Tol Cipularang dan Cipali, kemudian di terminal-terminal, lokasi wisata, hotel, dan restoran yang dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 31 Desember. Dan hasilnya, kita bisa lihat di sini, dari random check sekitar 3.768 orang, terdapat 1,72% atau sekitar 65 orang yang terkonfirmasi positif. Bayangkan, apabila kemarin kami tidak melakukan antisipasi seperti ini, maka dari 65 orang ini bisa menularkan berapa kali lipat terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan alhamdulillah dari 65 orang ini kita langsung karantina dan dilanjutkan dengan tes swab PCR, kemudian isolasi mandiri. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya, selain kita melakukan peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit, kita juga menyiapkan beberapa rumah sakit darurat yang terdiri dari gedung-gedung negara seperti BPSDM Jabar, kemudian Secapa AD yang kami bangun untuk menjadi pusat karantina isolasi mandiri pasien-pasien COVID yang tidak bergejala. Kemudian selain itu juga kami membantu kabupaten kota untuk menyiapkan pusat isolasi non rumah sakit di kabupaten kotanya. Jadi sejauh ini kita sudah mempunyai 9.000 tempat tidur untuk pusat isolasi, namun tingkat keterisian di Jawa Barat ini cukup tinggi juga karena ada beberapa kasus yang memang harus melaksanakan atau dilakukan isolasi mandiri di pusat isolasi seperti itu. Nah, dari strategi ini kita juga menyiapkan untuk pengukuran kinerjanya seperti apa, yaitu Key Performance Indicator. Ada 6 indikator yang menjadi indikator kinerja Satgas Penanganan COVID-19 di Jawa Barat, diantaranya Test, Trace, Treatment, Prevention, Governance, dan Result. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi intinya dengan adanya indikator kinerja ini, pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat terukur, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, selama kami menangani pandemi COVID-19 ini, kurang lebih ada 5 hal yang menjadi pelajaran besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk melawan COVID ini ada nilai yang dibangun selama ini. Yang pertama, kita Provinsi Jawa Barat proaktif dan disiplin. Yang kedua, kemudian transparan dan akuntabel. 3, ilmiah, kemudian inovatif dan kolaboratif. Sedikit saya akan menyampaikan terkait proaktif dan disiplin ini.
Proaktif dan disiplin ini pernah Provinsi Jawa Barat yaitu merupakan provinsi pertama yang melakukan bantuan sosial. Even itu bantuan dari pusat juga belum ada. Provinsi Jawa Barat sangat proaktif waktu itu melakukan pemberian bantuan sosial untuk wilayah Bodebek kepada masyarakat yang terdampak COVID. Kemudian transparan dan akuntabel, kita membuat pusat koordinasi informasi penanganan COVID-19 Jawa Barat atau kita sebut Pikobar, itu juga merupakan fasilitas pertama yang kita bangun sebelum adanya pusat-pusat informasi di provinsi lain bahkan di nasional. Nah, ini aplikasi Pikobar ini sudah berbasis web dan Android. Teman-teman juga bisa mendownloadnya di Google Apps atau di App Store. Di sini aplikasi ini sangat informatif sekali. Ada informasi tentang perkembangan kasus, kemudian berita-berita penting, berita-berita kebijakan, dan bahkan teman-teman semua bisa memeriksakan diri bagaimana ada gejala-gejala COVID atau tidak di diri kita. Ada fitur-fitur yang sangat bermanfaat, bahkan untuk pemantauan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di aplikasi Pikobar ini sangat transparan. Siapa yang dapat, di mana lokasinya, kemudian alamatnya di mana, dia pekerjaannya seperti apa, teman-teman bisa pantau semua di aplikasi Pikobar ini. Nah, baik, terima kasih. Mungkin bagian saya seperti hanya sekian, dan saya kembalikan ke moderator atau mungkin langsung ke Pak Sekda Provinsi Jawa Barat yang akan menjelaskan beberapa kebijakan-kebijakan terkait vaksinasi dan persiapan PPKM atau PSBB di Jawa Barat. Terima kasih. Siap, Pak Hakim. Rekan-rekan, mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya ya Pak ya. Nanti kita akan sesi tanya jawab setelah paparan dari Pak Sekda, ya Pak ya. Baiklah, rekan-rekan, langsung saja kita mendengarkan paparan terkait penerapan kebijakan PSBB ini sendiri di tahun 2021 kepada Pak Sekda. Mangga Bapak, kami persilakan Pak. Bapak punten Pak, masih di mute ya Pak ya? Ya, baik. Nah, terima kasih. Tadi sudah dibuka oleh hostnya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Pak Hakim. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini berbahagia ya, cukup lengkap nih, ada dari Telkom sendiri, kemudian ada dari Dinas Kesehatan Jawa Barat pun ada di sini. Dan teman-teman perangkat daerah di Jawa Barat lainnya juga ada, di samping teman-teman lainnya yang mungkin dari masyarakat. Terima kasih dan apresiasi atas mengikuti acara ini. Bab 3 ini atau bagian ketiga adalah terkait dengan rencana vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Barangkali ini juga perlu kami informasikan gitu, kepada seluruh masyarakat yang mudah-mudahan juga saat ini tidak bingung lagi gitu ya dengan apa sih sebetulnya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ini. Berikutnya, tentu saja bahwa tujuan dari vaksinasi untuk COVID-19 adalah untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan serta tentunya secara menyeluruh dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ini adalah dari tujuan vaksin sendiri. Lalu berikutnya, adapun sasaran penerima vaksin untuk COVID-19 ini, pertama adalah tenaga kesehatan dan semua petugas yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang karena vaksin ini kehadirannya barangkali juga secara bertahap, oleh karena itu di dalam pemberian vaksinasi, kami pun ada beberapa yang diprioritaskan gitu ya untuk didahulukan
yang terutama yang di kelompok yang warna hijau ini, yaitu tenaga kesehatan, dan setelah itu adalah petugas yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat di Jawa Barat, ya artinya bahwa untuk di Jawa Barat ini. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa kelompok prioritas lainnya yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi dan kebijakan operasional dari COVID-19. Di antaranya, pertama adalah petugas pelayan publik. Jadi misalnya di sini ada TNI, Polri, petugas bandara, dan seterusnya. Yang kedua adalah kelompok risiko tinggi lainnya, yaitu kelompok pekerja yang merupakan kelompok usia produktif dan juga berkontribusi di sektor perekonomian, jadi termasuk pendidikan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kelompok yang kita namakan sebagai kontak tracing, di mana kontak erat penderita COVID-19 yang merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Lalu berikutnya adalah administrator, yaitu yang terlibat dalam pelayanan publik. Jadi inilah kriteria barangkali yang kita namakan sebagai prioritas, yang mana tentu saja bahwa kehadiran vaksin ini juga hadir secara bertahap, oleh karena itu kami pun melakukan vaksinasi ini secara bertahap sesuai dengan prioritasnya. Berikutnya, untuk grand design dari imunisasi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat itu sendiri, tentu saja bahwa dari sisi kelompok input kita memerlukan SDM, kemudian logistik, serta bagaimana distribusinya, karena kita bisa membayangkan bahwa untuk distribusi vaksin ini kan untuk seluruh warga Jawa Barat khususnya. Warga Indonesia, tetapi karena kita saat ini bicara Jawa Barat, tentu saja bahwa kita pun berbicara untuk warga Jawa Barat, serta tentu saja kita juga harus menyusun sebuah sistem pelaporannya seperti apa, dan juga regulasinya. Lalu dalam prosesnya, bahwa kami pun telah melakukan beberapa pelatihan terhadap tenaga vaksinator, yaitu yang nanti yang akan menginjeksi, gitu ya, untuk vaksin ini. Lalu juga kita pun harus lakukan simulasi, jadi satu orang barangkali untuk mendapatkan vaksinasi ini kira-kira berapa lama. Nah, simulasi ini juga ditujukan sebetulnya paling tepat dilakukan di mana. Sejauh ini kan yang kita ketahui bahwa di pusat-pusat kesehatan, khususnya di puskesmas. Nah, tetapi kalau seandainya nanti ada kerumunan pun jadi salah, gitu ya. Jadi oleh karena itu, ini harus diatur betul. Nah, simulasi inilah salah satu untuk mengetahui kira-kira tepatnya seperti apa. Kemudian juga pengelolaan limbah medisnya, dan kita tahu bahwa pastinya saat ini saja isu misalnya bekas-bekas masker atau bekas-bekas perawatan COVID ini dikemanakan. Nah, oleh karena itu nanti pun setelah vaksin diberikan, lalu pastinya ada isu limbah medis yang saat ini sudah kami antisipasi. Lalu tentu saja bahwa outputnya adalah masyarakat sasaran yang seperti apa. Lalu juga kita pun harus mengantisipasi ada yang namanya KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah diimunisasi apakah akan terjadi demam atau apapun juga gitu. Tapi mudah-mudahan tidak, ini hanya antisipasi saja. Kemudian yang tentu saja diharapkan bahwa proses imunisasi ini berjalan dengan baik. Dan outcome-nya terbentuknya kekebalan kelompok melalui imunisasi COVID-19 ini. Dan kalau sudah ini terbentuk, tentu saja bahwa kita bisa berharap banyak kegiatan ekonomi akan berjalan normal, kan gitu ya, masyarakat akan sehat dan pandemik akan terkendali. Untuk berikutnya, ini adalah yang sudah kami persiapkan di Jawa Barat ini, bahwa kami telah melatih 1094 petugas puskesmas gitu ya, yang diharapkan nantinya setiap satu puskesmas minimal ada satu orang yang bisa memberikan vaksinasi kan gitu. Namun kami juga berharap bisa lebih dari itu agar kita di dalam pemberian vaksinasi ini jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Dan kami berharap bahwa di Jawa Barat ini
bisa 6 bulan. Karena kalau seandainya kita bisa memberikan vaksinasi ini dalam waktu yang sesegera mungkin, artinya kita boleh berharap bahwa kegiatan-kegiatan di aktivitas di masyarakat, gitu ya, termasuk aktivitas perekonomian, akan segera pulih kembali. Di samping itu juga telah dilatih di rumah sakit baik rumah sakit TNI, Polri, gitu ya, BUMN dan seterusnya. Dan kami pun juga melatih untuk di 67 rumah sakit umum yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini. Berikutnya. Nah, kurang lebih ini rincian kebutuhan gitu ya, bahwa petugas nakes sendiri kami telah menghitung ada sekitar 152 ribuan, atau tepatnya 152.827 yang akan diberikan vaksinasi. Dan karena vaksin ini multidosis, artinya bahwa satu orang akan mendapatkan 2 kali suntikan vaksin. Jadi hitungan totalnya adalah ada di angka 284.288. Jadi kalau di total barangkali tenaga nakes, pelayan publik, lalu masyarakat rentan, kemudian juga masyarakat rentan lainnya seperti lansia, total di Jawa Barat kita butuhkan dosis untuk vaksinasi ini adalah di angka 67.733-an. Jadi sedemikian banyak yang memang kita butuhkan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari angka jumlah penduduknya, karena ini adalah 67 juta itu multidosis, yaitu 2 kali pemberian vaksin. Jadi untuk sekitar kurang lebih di angka 33,5 juta penduduk Jawa Barat. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Nah, inilah yang telah kita dapatkan. Jadi vaksin telah didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dan Jawa Barat telah mendapatkan totalnya sekitar 97 ribuan dosis. Dan rencananya kalau tidak ada halangan lainnya, dan tentu saja ini setelah kita mendapatkan Emergency Using Authorization atau EUA dari Badan POM, gitu ya. Dan apabila ini keluar tepat waktu, artinya kita sudah memulai untuk proses vaksinasi, implementasi vaksinasi ini di sekitar tanggal 14 Januari. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa berdoa, gitu ya, semuanya supaya perjalanan untuk vaksinasi di Jawa Barat ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga kita akan sesegera mungkin, gitu ya, aktivitas masyarakat akan kembali normal. Berikutnya. Nah, dari situ kemudian bahwa isu berikutnya adalah karena tadi sebagaimana diutarakan oleh Pak Hakim bahwa jangkitan virus COVID ini di Jawa Barat, tidak hanya di Jawa Barat, khususnya di Jawa dan Bali ini cukup tinggi, lalu pemerintah bersepakat untuk menata kembali, gitu ya, dengan cara mengeluarkan PPKT atau PPKM, gitu ya, atau yang disebut selama ini yang sudah familiar di kita semua adalah PSBB. Nah, ini PPKM ini, pembatasan kegiatan di masyarakat ini, pertama dikeluarkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 2021 yang dikeluarkan per tanggal 6 Januari 2021. Nah, pembatasan kegiatan di masyarakat ini ada 4 kriteria, gitu ya. Jadi kriteria pertama bahwa daerah-daerah dengan tingkat kematian yang lebih besar di atas rata-rata nasional, rata-rata nasionalnya tingkat kematian sekitar 3%, dan yang kabupaten kota yang di atas 3%, lalu diwajibkan untuk melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat ini. Lalu kriteria kedua adalah tingkat kesembuhan. Jadi tingkat kesembuhan apabila di bawah rata-rata nasional, yang mana rata-rata nasionalnya 83%, ini pun akan terkena bahwa daerah tersebut harus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah rasio antara kasus aktif dengan kasus terkonfirmasi. Apabila di atas rata-rata nasional, di mana rata-rata nasionalnya 14%, lalu juga akan terkena pembatasan yaitu kegiatan di masyarakat ini. Dan yang keempat, kriteria keempat adalah tingkat keterisian tempat tidur.
Jadi apabila tingkat keterisian tempat tidur di daerah tersebut di atas 70% atau di atas nilai rata-rata nasional, maka itu pun akan terkena terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, inilah yang menjadikan dasar kami, dan kami pun langsung segera menghitung gitu ya, dengan kriteria yang telah disampaikan tersebut, dengan hasil kurang lebih sebagai berikut. Berikutnya, pertama untuk tingkat kematian, kami melihat untuk di Jawa Barat ini yang di atas rata-rata nasional sebetulnya tidak banyak, karena alhamdulillah sebetulnya Jawa Barat bisa menekan terus sehingga kasus-kasus kematian di Jawa Barat ini sebetulnya relatif kecil ya, di bawah angka rata-rata nasional. Cuma ada satu daerah barangkali yang di atas Indonesia, yaitu Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu Kabupaten Cirebon sudah masuk diantaranya untuk dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Lalu berikutnya, kriteria kedua adalah tingkat kesembuhan. Nah, tingkat kesembuhan yang tadi disampaikan bahwa apabila tingkat kesembuhan di atas, ada yang tingkat kesembuhannya di atas rata-rata nasional, maka daerah tersebut harus melakukan pembatasan. Jadi misalnya yang merah itu adalah Indonesia nasional, rata-ratanya 82. Nah, yang di atas, yang di bawah 82, artinya ada beberapa daerah yang harus melakukan pembatasan kegiatannya, gitu ya. Ada 10 kabupaten kota yang harus dilakukan pembatasan kegiatannya. Lalu kriteria ketiga, yaitu rasio kasus aktif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kasus aktif yang sehari-hari barangkali kita ada pergerakan gitu ya setiap harinya, kemudian ditambah beberapa formula misalnya yang ada di rumah sakit gitu ya, dan ini dibandingkan terhadap total kasus terkonfirmasi. Jadi kalau seandainya kasus tersebut di atas rata-rata angka nasional yang 14% tadi, artinya ketika formulasi ini kami hitung, ada 9 kabupaten kota yang rasio kasus aktif di atas angka rata-rata nasional. Berikutnya, yang kriteria keempat adalah tingkat keterisian tempat tidur. Nah, barangkali kita tahu persis bahwa untuk misalnya di wilayah Bandung Raya, di Bodebek, tingkat keterisian tempat tidur bisa mencapai lebih dari 70%. Nah, oleh karena itu, di dalam Imendagri sudah disebut bahwa untuk wilayah Bodebek, kemudian Bandung Raya, memang itu adalah daerah-daerah yang mau tidak mau harus kita kendalikan, gitu ya, khususnya untuk aktivitas di masyarakat. Nah, lalu kalau kita melihat dari ke total semuanya, berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah di dalam instruksi Mendagri disebutkan wilayah Jawa Barat ini yang paling besar kontribusinya adalah di wilayah Bodebek dan di wilayah Bandung Raya. Nah, PPKM ini rencananya akan diberlakukan dari tanggal 11 besok, gitu ya, sampai dengan 25 Januari. Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, ini mohon dicatat juga bahwa untuk pembatasan kegiatan di masyarakat ini kurang lebih berada di tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Berikutnya. Nah, kemudian dari instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, kami tuangkan di dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat yang telah dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2021. Kalau kita melihat tentangnya, yaitu tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Dan diantaranya ada 20 kabupaten kota yang dengan kriteria tadi memang diharuskan untuk melakukan pembatasan di kegiatan masyarakat, atau barangkali yang juga sudah dikenal PSBB yang sebelumnya. Nah, ke-20 ini diantaranya bahwa baik di Bodebek, wilayah Bodebek maupun di wilayah Bandung Raya, juga ditambah beberapa kabupaten kota di luar itu seperti di Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, gitu ya. Terus kemudian juga Kuningan, Tasikmalaya, Banjar,
dan juga sebagian di Subang gitu ya, dan Ciamis, kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Nah, inilah poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh kita semua gitu ya, sebagai warga, bahwa apa sih yang pengetatan apa gitu ya, pembatasan kegiatan di masyarakat apa yang menjadi perhatian. Yang pertama, di tempat kerja kita maksimum hanya boleh 25% saja. Jadi sisanya yang 75% kita bekerja dari rumah. Itu ya yang barangkali yang harus kita pahami. Yang kedua adalah belajar mengajar tetap dilakukan melalui online atau daring. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pokok dengan pengaturan jam operasional kapasitas terbatas gitu. Kemudian pusat perbelanjaan hanya maksimum dibuka sampai pukul 7 malam atau jam 19. Kemudian rumah makan jumlah pengunjung maksimum hanya 25% gitu ya untuk yang dine in atau yang dimakan di tempat. Lalu konstruksi boleh dilakukan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian tempat ibadah pembatasan maksimal atau kapasitas 50% dengan protokol kesehatan. Kemudian fasum dan kegiatan sosial budaya diberhentikan sementara. Kemudian moda transportasi, kapasitas dan operasionalnya diatur. Dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman semua tetap 3M gitu ya, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Kemudian menghindari kerumunan dan itu harus lebih diintensifkan. Jadi pengawasan terhadap 3M ini akan lebih diketatkan dan akan dijalankan. Kemudian di samping 3M ini adalah 3T ya. Test, tracing, dan testing. Itu kurang lebih bahwa ini pun, dan treatment, mohon maaf. Itu lagi treatment, yaitu terkait dengan fasilitas kesehatan. Yang sebagaimana pemerintah concern gitu ya, saat ini misalnya kebersihan tempat tidur sudah mendekati 80%, lalu kita membuka rumah sakit darurat. Nah, jadi ini poin-poin penting barangkali selama PPKM gitu ya atau PSBB yang sebagaimana kita kenal sebelumnya. Jadi mudah-mudahan tetap menjaga jarak, menggunakan masker gitu ya, mencuci tangan ini menjadi poin penting. Jadi saya menghimbau kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan, walaupun kita telah melakukan gitu ya beberapa anjuran untuk pembatasan kegiatan di masyarakat, tetapi 3M ini menjadi bagian yang paling penting yang bisa kita lakukan secara individu. Berikutnya. Nah, demikian barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya aturkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan acara ini saya pikir sangat baik sekali dalam rangka bagian dari edukasi maupun sosialisasi di masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.